Halo teman-teman sekalian, baiklah di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara pengimplementasian teknik black box testing di dalam menguji sebuah sistem. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Sri Rahayu Situmorang dari kelas 7 SIA 8. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian black box testing pada sistem informasi STMIC Trigunadarma. Pertama-tama kita masuk ke Google terlebih dahulu. Kita masuk ke halaman web STMIC Trigunadarma. Nah, berikut adalah tampilan dari menu utama halaman web STMIC Trigunadarma. Untuk masuk ataupun login ke halaman web STMIC Trigunadarma, kita wajib mengisikan NIRAM ataupun user ID serta password terlebih dahulu. Baik, di sini untuk NIRAM-nya saya sesuaikan dengan NIRAM saya sendiri, 2018-02-0842, dan untuk passwordnya juga saya sesuaikan, dan untuk captanya kita jumlahkan saja, lalu kita klik go. Nah, di sini saya langsung masuk ke halaman web STMIC Trigunadarma, khususnya di akun saya sendiri. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika saya tadi menginputkan NIRAM user ID ataupun passwordnya sesuai, maka hasilnya yaitu valid dan bernilai benar. Nah, ketika di sini saya menginputkan NIRAM-nya sesuai, namun untuk passwordnya tidak sesuai, ketika saya klik go, maka di sini saya tidak bisa login dan muncul pesan bahwa NIRAM user ID ataupun password tidak sesuai. Berarti untuk pengujian dari sistem ini bernilai benar. Nah, ketika di sini saya menginputkan NIRAM-nya salah namun passwordnya benar, ketika saya klik go, maka akan muncul pesan periksa kembali NIRAM user ID ataupun password. Jadi pengujian dari sistem tersebut adalah benar. Baik, untuk memperjelas lagi, di sini saya memberikan beberapa gambar dan juga beberapa tabel. Baik, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan tes terhadap fitur yang tersedia pada sistem informasi STMIC Trigunadarma Medan. Fitur yang dicoba merupakan fitur yang sering digunakan pada halaman web HTML STMIC Trigunadarma dan menu sistem. Baik, ini adalah tampilan daripada menu login dan ini tampilan halaman utama pada web, dan yang ini adalah tampilan menu profil setelah kita berhasil login. Baik, yang pertama pengujian sistem pada halaman login. Nah, yang pertama yaitu sign dan valid. Ketika saya menginputkan user ID ataupun passwordnya sesuai dan hasilnya valid, maka saya akan berhasil login, dan di sini saya beri skor 100. Yang kedua, ketika saya sign dan data yang saya masukkan tidak valid, maka keluaran yang diharapkan yaitu user ID ataupun password tidaklah sesuai dan tidak valid. Maka oleh karena itu, login tidak berhasil ataupun gagal. Dan di sini saya beri skor 100. Untuk yang ketiga yaitu hitung captcha. Sebelum kita masuk ke menu login, sebelum kita mengklik go, maka sebaiknya kita menghitung captcha terlebih dahulu. Di sini captcha nanti akan otomatis diberikan, jadi kita bisa menghitung, menjumlahkan ataupun mengurangkan. Setelah itu baru kita bisa login. Yang keempat yaitu ganti password. Kita dapat melakukan ganti password yaitu setelah kita berhasil login ke halaman web. Keluaran yang diharapkan ketika mengganti password yaitu memasukkan password lama dan juga password baru. Yang kelima yaitu logout. Logout adalah keluar dari halaman web sistem informasi akademik. Baik, yang kedua yaitu pengujian sistem pada tampilan halaman utama. Nah, di sini saya tampilkan gambar daripada halaman utama. Yang pertama yaitu akses menu profil. Menampilkan informasi mengenai sejarah, visi misi, identitas kampus, sambutan ketua. Dan di sini saya beri skor 100. Yang kedua yaitu menu akses akademik. Berisi informasi mengenai akademik seperti akreditasi kampus, kode etik mahasiswa, jurusan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu
akses menu pendaftaran. Berisi informasi mengenai informasi pendaftaran mahasiswa, biaya pendidikan, fasilitas kampus, dan yang lainnya. Yang keempat itu ada akses menu kemahasiswaan. Pada akses menu kemahasiswaan berisi informasi mengenai profil bidang kemahasiswaan, organisasi kampus seperti klub, ormawa, ataupun UKM. Yang kelima yaitu akses menu kepegawaian. Berisi profil serta informasi mengenai dosen dan pegawai yang ada di kampus. Yang keenam itu ada akses menu berita, berisi informasi mengenai detail berita kampus dan juga berita umum, berita-berita terkait tentang kampus dan juga umum. Dan yang ketujuh itu ada akses menu prestasi. Pada akses menu prestasi itu berisi informasi mengenai detail mengenai prestasi yang didapat ataupun yang diraih oleh mahasiswa ataupun dosen. Yang ke-8 itu ada akses menu kompetensi. Pada akses menu kompetensi terdapat informasi mengenai mikrotik akademi. Dan yang ke-9 ataupun yang terakhir itu ada akses menu brosur. Pada akses menu brosur terdapat file brosur yang dapat dibaca ataupun di-download. Baik, yang ketiga yaitu pengujian sistem pada halaman menu akademik ataupun dashboard. Yang pertama itu ada menu mahasiswa. Pada menu mahasiswa terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu akses menu KRS. Pada akses menu KRS terdapat keluaran, yaitu muncul seluruh detail KRS mahasiswa yang meliputi mata kuliah, dosen, ruangan, waktu, dan jumlah SKS, serta file PDF yang disediakan yang siap di-download ataupun dicetak. Yang kedua yaitu akses menu KHS. Pada akses menu KHS muncul seluruh nilai KHS mahasiswa dari setiap semester. Tampil detail nilai hasil studi mahasiswa yang meliputi total nilai, bobot, SKS, dan jumlah nilai keseluruhan atau total IP, indeks prestasi, yang didapat dalam setiap semesternya. KHS dibuat dalam bentuk file PDF yang dapat di-download ataupun dicetak. Yang ketiga itu ada akses menu kartu ujian. Pada menu akses kartu ujian, muncul data cetak kartu ujian yang berisikan pilihan tahun akademik seperti gambar berikut. Muncul data kartu ujian mahasiswa berdasarkan kelas sebelumnya dari semester awal hingga semester berjalan ataupun semester yang sedang kita lalui saat ini dalam bentuk format PDF yang dapat di-download atau dicetak. Di sini pada akses menu kartu ujian, di sini saya beri skor 50 karena pada menu di sini ditampilkan untuk tahun akademik. Di situ hanya tersedia untuk dua pilihan saja, yaitu tahun 2020-2021 dan juga tahun ajaran 2021-2022. Jadi seperti saya sendiri, saya ini adalah startbook tahun 2018. Jadi di sini saya tidak bisa melihat untuk kartu ujian saya untuk semester 1 sampai semester 4. Jadi di sini saya hanya bisa melihat kartu ujian saya dari semester 5 hingga sekarang semester 7. Dan yang keempat itu ada akses menu DNS. Muncul data nilai keseluruhan mahasiswa dari semester awal hingga semester berjalan sesuai dengan tahun akademi yang kita input. Tampil detail mata kuliah, yudisium, SKS, semester, total nilai, total SKS baik yang sudah diambil ataupun yang belum diambil. Yang kelima itu ada akses menu judul tahun ajaran skripsi. Keluaran yang diharapkan yaitu tampil total jumlah seluruh judul skripsi mahasiswa dengan kolom pencarian untuk menampilkan judul skripsi dan juga jurnal skripsi sesuai dengan pencarian yang diketikkan. Nah, di sini pada data tabel pencarian muncul beberapa judul skripsi, namun pada skripsi tersebut tidak dapat kita lihat langsung jurnal ataupun isi dari skripsi tersebut. Di sini hanya menampilkan judul daripada skripsi tersebut. Yang keenam itu ada akses menu kritik dan juga saran. Keluaran yang diharapkan yaitu muncul kolom komentar mengenai kritik atau saran yang ingin kita sampaikan kepada pihak kampus ataupun akademi mengenai seputar kampus ataupun perkuliahan. Nah, yang kedua itu ada form SKPI. Yang pertama itu ada akses menu prestasi dan juga penghargaan. Terdapat submenu prestasi dan penghargaan yang berisi berbagai form untuk diisi oleh mahasiswa. Yang kedua itu ada akses menu penelitian, pengabdian, dan karya ilmiah. Terdapat submenu untuk upload SKPI berisi berbagai form untuk diisi oleh mahasiswa.
Yang ketiga itu ada akses menu sertifikat keahlian. Terdapat submenu upload sertifikat, baik itu bahasa internasional ataupun sertifikat keahlian kompetensi yang berisi berbagai form untuk dapat diisi oleh mahasiswa. Yang keempat itu ada akses menu kerja praktik PKL ataupun magang. Terdapat submenu yang berisi berbagai form untuk diisi oleh mahasiswa. Yang kelima itu ada akses menu kegiatan mahasiswa. Terdapat submenu yang berisi berbagai form untuk diisi oleh mahasiswa. Dan yang ketujuh itu ada akses menu data konfirmasi mahasiswa. Akses menu data konfirmasi SKPI. Terdapat keluaran yang diharapkan itu terdapat data konfirmasi SKPI yang telah disetujui ataupun divalidasi oleh pihak akademik dan dengan keterangan terkait SKPI. Di sini saya memberi skor 80 karena di sini pada data konfirmasi SKPI terdapat beberapa sertifikat yang ditolak. Namun, pada data konfirmasi SKPI ini tidak dapat keterangan mengapa sertifikat yang di-upload oleh mahasiswa ditolak. Jadi keluaran yang diharapkan itu sebaiknya pihak kampus memberitahu keterangan mengapa sertifikat yang di-upload mahasiswa tersebut tidak diterima ataupun diverifikasi. Nah, yang ketiga itu menu daftar seminar. Yang pertama, ada akses menu daftar seminar proposal. Muncul seluruh detail biodata mahasiswa sesuai data pribadi yang didaftarkan dengan nomor HP untuk melakukan registrasi dan pendaftaran untuk mahasiswa yang ingin mengikuti seminar proposal. Nah, pada form ini terdapat beberapa data terkait biodata mahasiswa dan juga judul skripsi yang akan diambil. Nah, sebelum melakukan registrasi, mahasiswa di sini diharapkan untuk mengisi nomor HP agar bisa melakukan registrasi. Yang kedua itu ada akses menu daftar seminar hasil. Di sini mahasiswa diminta untuk melakukan pendaftaran seminar proposal terlebih dahulu agar bisa mengisi data seminar hasil. Itu artinya mahasiswa harus mengikuti seminar proposal terlebih dahulu, baru mahasiswa tersebut bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar hasil. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir itu ada akses menu daftar sidang. Di sini mahasiswa juga diminta untuk melakukan pendaftaran seminar hasil terlebih dahulu agar bisa mengisi data sidang. Jadi sebelum mengikuti sidang sebaiknya mahasiswa harus mengikuti seminar hasil terlebih dahulu. Nah, sekian tutorial dan penjelasan dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.